Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, pada konten kali ini kita akan membahas 3 tips agar tanaman asollah bisa dipanen 12 hari setelah proses penebaran benih pertama kalinya. Kita ketahui bahwa salah satu kelebihan daripada tanaman asollah itu adalah memiliki kecepatan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Jadi kelebihan inilah yang akan kita bahas pada konten kali ini. Ya, tips agar tanaman asollah bisa kita panen pada hari ke-12 setelah proses penebaran benih untuk pertama kalinya. Ya, 3 faktor tersebut atau 3 tips tersebut. Yang pertama itu adalah tentunya proses pemupukan pada awal kegiatan budidaya. Jadi sebelum kita memasukkan media budidaya yang berupa air pada kolam asollah, begitu pula dengan bibit, maka kita lakukan proses pemupukan. Ya, jadi untuk mencapai target tadi, bisa panen setelah 12 hari setelah penanaman. Ya, jadi kita menggunakan pupuk organik. Di sini pupuk organik padat, kita tinggal memilih saja apakah kita menggunakan kompos ya ataupun pupuk organik yang berupa pupuk kandang. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan pembudidayaan, memang proses pemupukan adalah faktor yang sangat menentukan. Kenapa? Karena pupuk adalah sumber unsur hara yang nantinya akan menunjang pertumbuhan daripada tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, di sini saya bisa memberikan contoh pada kolam asollah dengan ukuran 2 x 3 meter ya, dengan kedalaman yang kita berikan sekitar 30 hingga 45 cm ya. Ya, jadi untuk luasan kolam tersebut kita membutuhkan jumlah pupuk organik kurang lebih sekitar 5 kg ya, 5 kg yang kita tebar ke seluruh permukaan dasar daripada kolam asollah. Ya, setelah kita masukkan, kita tebar secara merata, barulah kita isi dengan air yang nantinya menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi sekali lagi untuk kolam dengan ukuran 3 x 2 meter itu kita membutuhkan kurang lebih sekitar 5 kg pupuk kandang. Jadi ini adalah 5 kg pupuk kandang ataupun kompos ya. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, kita berbicara tentang bibit. Bibit asollah harus bagus, harus dalam kondisi tua. Kemudian kita perkirakan bibit asollah yang kita siapkan setelah kita tebar nanti itu bisa menutupi hingga 20-25% dari luas permukaan kolam asollah. Ya, seperti itu. Jadi jumlah bibit yang kita butuhkan. Sekali lagi, harus mampu menutupi sekitar 20 hingga 25% dari total luasan permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, kemudian yang ketiga, proses pengadukan. Kita melakukan proses pengadukan ya. Kita melakukan proses pengadukan setiap hari. Ya, proses pengadukan dilakukan setiap hari. Sekali lagi, pengadukan ini tentunya bertujuan untuk menjamin bahwa unsur hara di dalam kolam asollah, dalam hal ini pupuk organik tadi ya, itu harus bisa teraduk setiap hari sehingga bisa terdistribusi secara merata ke seluruh kolom air ya, termasuk di atas permukaan air ya, karena kita paham bahwa akar daripada tanaman asollah itu sangat pendek sehingga tentunya tidak
mampu menjangkau unsur hara yang ada di dasar kolam. Ya, jadi untuk itu kita membutuhkan yang namanya proses pengadukan. Proses pengadukan sekali lagi kita lakukan proses pengadukan sekali lagi kita lakukan setiap hari. Ya, jadi ketiga faktor tadi apabila kita laksanakan 3 tips tadi ya, itu tentunya bisa memungkinkan tanaman asollah pada hari ke-9 atau ke-10 itu sudah menutupi seluruh permukaan kolam asollah. Dan pada hari ke-12 hingga ke-15 itu tanaman asollah ini sudah bukan saja cuma menutupi seluruh permukaan, tapi juga sudah memiliki ketebalan yang cukup tebal sehingga memungkinkan untuk kita melakukan proses pemanenan. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi 3 tips, dan di samping itu tentunya kita harus memperhatikan juga cahaya matahari harus cukup untuk menunjang proses fotosintesis daripada tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita share pada konten kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.